Jangan salah jalan dalam mencari Tuhan. Banyak yang bertarekat tapi masih terjebak di syariat. Padahal syariat hanya mengatur jasad. Sementara jalan menuju Tuhan hanya bisa ditempuh melalui ruh yang bersambung dengan wasilah. Jika jalanmu berhenti di jasad, bagaimana ruh bisa sampai kepadanya? Ruh itu urusan Tuhanku. Maka untuk berurusan dengan Tuhan mesti lewat ruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengampu channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Kami adalah pelaku tarekat arwah atau tarekat qadim, sehingga fokus bahasannya terkait dengan ruh, sebuah entitas genuin yang otentik, percikan ilahiyah yang tidak dapat dimanipulasi dan diimitasi, yang dengannya manusia berpeluang bersambung ke alam qadim, alam ruh, alam cahaya, alam partikel gelombang. Kali ini bahasannya akan lebih tajam lagi, karena dalam rangka menyongsong kebangkitan tasawuf, kita harus presisi tinggi mempersiapkan segala sesuatunya. Dan salah satu hal yang paling utama, yakni tarekat apa yang dapat menjadikan manusia lebih unggul dari makhluk lainnya, mengingat tugasnya selaku khalifah di muka bumi ini. Pemirsa dimanapun berada, syariat adalah hukum yang diturunkan Allah untuk mengatur ibadah jasmaniah manusia, seperti sholat dengan gerakan tubuh, puasa dengan menahan makan dan minum, zakat dengan harta benda, haji dengan perjalanan fisik, serta semua hukum-hukum terkait dengan amaliyah. Semua itu tujuannya mulia, yakni menertibkan jasad, membersihkan lahiriah, dan mengarahkan perilaku agar sesuai dengan aturan ilahi. Namun, apakah jasad bisa kembali kepada Tuhan? Bukankah hasil akhir dari syariat itu terciptanya ketertiban jasmaniah? Bukan bersambungnya ruhaniah kita. Maka, jalan tarekat sejati bukan lagi disibukkan dengan menambah ritual lahiriah, melainkan menemukan jalur ruhani untuk kembali kepada Allah. Dan ruh itu tidak mungkin berjalan sendiri tanpa tali wasilah yang menghubungkannya ke sumber asalnya. Allah memerintahkan dengan tegas sebagaimana Quran Surat Al-Ma'idah 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan atau bersambung kepada Allah. Pemirsa dimanapun berada, kali ini Mbah Mun akan lebih mengkhususkan konten ini ditujukan kepada para pelaku tarekat, karena para pelaku syariat biasanya lebih fokus pada bahasan-bahasan yang sifatnya literasi, mana dalilnya, dari mana sumber kitabnya. Jadi bolak-balik rujukannya pada kitab dan kitab, atau boleh jadi itu adalah para ahli kitab. Oleh karenanya, kali ini Mbah Mun mengkhususkan disampaikan kepada ahli tarekat. Namun tarekat yang seperti apa yang bisa bersambung kepada Tuhannya? Agar lebih mudah memahami hal tersebut, kami sampaikan slide berikut ini.
Slide ini menjelaskan tentang hukum kausalitas dimensional, di mana semesta ini terbagi menjadi 3 dimensi. Dan ini sering saya sampaikan, sehingga saya akan menyampaikan sekilas saja, bahwa dimensi yang tertinggi adalah alam maha, maha kodim, maha mutlak, maha ultrasonor, di mana Allah di situ sifatnya laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak terikat oleh hukum ruang, tidak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh materi, bahkan tidak terikat oleh hukum logika sebab akibat. Oleh karenanya, di alam ini, kausalitas yang berlaku adalah non-kausalitas absolut, sumber dari segala sumber kausalitas, kun fayakun, jadilah maka jadi. Oleh karenanya, di alam ini sifatnya top down. Selanjutnya, di alam bawahnya adalah alam intermediate yang mengadaptasi antara alam ketuhanan dengan alam dunia. Di alam intermediate, kausalitasnya adalah kausalitas ruh atau partikel gelombang. Di alam ini pun tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu. Karena ruh tidak lahir dari proses kausalitas materi, tapi pancaran energi absolut. Ruh dapat menempati alam kodim, alam nur atau partikel kuantum, jika telah teraktivasi dan bersambung dengan sistem wasilah, karena sifatnya kompatibel. Selanjutnya ruh dapat melewati perjalanan akhirat dan bisa membaca Quran kodim, karena berada dalam dimensi yang sama. Dan apabila kesadaran tersebut didukung oleh energi ruhani yang melampaui batas kausalitasnya, maka dapat terjadi peristiwa Mi'raj, naiknya kesadaran ruhani kita, lapis demi lapis sampai menuju kesadaran tertinggi, yaitu alam maharuh, alam ketuhanan. Selanjutnya di alam paling bawah, yaitu alam baharu, alam dunia ini yang sifatnya relatif, mempunyai kausalitas materi, kausalitas sunatullah, sehingga ia terikat oleh hukum materi, ruang, waktu, serta terikat oleh hukum fisika, kimia, biologi. Dan karenanya kausalitasnya bersifat linear dalam ruang dan waktu. Dan kausalitas tersebut hanya berlaku pada dimensi yang bersangkutan. Oleh karenanya, tarekat yang masih sebatas pada hal-hal yang sifatnya mekanis, amalan-amalan yang masih menggunakan suara, gerakan, nafas, tidak mungkin melalui batas dimensional. Atau ini hanya sebatas syariat khusus, lebih khusus daripada syariat pada umumnya. Lebih lanjut, apabila tidak bersambung dengan sistem wasilah, maka justru turun ke alam bawah sadar, alam metafisika infra, seperti peristiwa hening, suung, dan seterusnya. Hal yang paling mendasar yang membedakan apakah kondisi tersebut, kondisi keheningan tersebut adalah keheningan yang sifatnya ruhania, atau justru terdowngrade ke dalam alam bawah sadar, yaitu ketika masih diliputi adanya rasa keinginan, kepemilikan, hasrat, dan sejenisnya, maka dipastikan itu adalah alam bawah sadar. Sehingga secara umum dapat saya simpulkan, hukum kausalitas dimensional ini, masing-masing dimensi tidak bisa melampauinya, kecuali menggandeng faktor tak terhingga. Pemirsa dimanapun berada, berdasarkan hukum kausalitas dimensional tersebut, ternyata ada hubungan yang sangat erat antara masing-masing level dimensional dengan pencapaian tarekat kita. Amaliyah-amaliyah apa yang dikerjakan dalam tarekat kita
mencerminkan tingkat kesadaran kita. Baiklah, kita mulai dari yang paling bawah, yaitu tarekat yang masih berada di alam dunia ini, yang masih terikat oleh kausalitas materi. Berikut adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengukur kualitas tarekat kita. Yang pertama, sudah berapa lamakah kita menjalani tarekat? Apakah masih sibuk dengan zikir yang menyebut-nyebut asma atau sifatnya? Berpuasa sekian lama. Kalau kita cermati, bukankah berzikir, sholat, berpuasa, itu semua ada di dimensi di dunia ini? Itu masih terikat dengan hukum kausalitas materi? Itu masih berupa amalan jasad? Dan bukankah itu masih dalam proses pembersihan diri, pembersihan jiwa, atau tazkiyatun nafas? Bisa juga itu masih dalam proses takholi dan tahali. Lantas pertanyaannya, sampai kapan akan bersambung dengan Tuhannya? Jika telah lebih 3 tahun Anda menjalankan ini, menjadi amat layak untuk berpindah atau mencari tarekat yang lainnya. Karena sudah amat jelas itu masih muter-muter di proses. Atau dapat disimpulkan mursyidnya tidak mampu memperjalankan ruhani saliknya, ruhaniyah muridnya untuk bersambung ke dalam sistem wasilah. Silakan untuk saling merenung dan muhasabah terhadap tarekat yang telah dijalaninya. Selanjutnya kita meningkat kepada level di atasnya, yaitu kausalitas ruh atau partikel gelombang. Ruh adalah percikan ilahiyah. Hanya ruh yang bisa menempati alam qadim. Jika teraktivasi dan bersambung dengan sistem wasilah, maka ruh bisa melewati sirotol mustaqim. Ini adalah alat yang pasti untuk menilai keberadaan tarekat Anda. Kalau kita sudah bisa bersambung dengan sistem wasilah, sudah bisa melewati sirotol mustaqim, berarti Anda sudah berada di level ini. Dan kemudian yang berikutnya, diperjalankan pada kehidupan akhirat dan bisa membaca Quran Qadim. Karena perjalanan akhirat berada di dimensi ruhani. Demikian halnya kalam qadim juga berada di dimensi ruhani, di dimensi yang tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu. Jadi sudah sangat jelas, hanya tarekat arwah yang bisa menembus alam qadim, karena hanya ruh yang kompatibel dengan alam ruhani, dengan alam qadim. Dan sudah kami sampaikan berkali-kali, alam qadim, alam intermediate adalah adaptor dimensional yang mengadaptasi Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam yang maha tinggi dengan manusia di dunia ini melalui persambungan ruhani. Oleh karenanya, hanya ruh yang kompatibel dengan sistem ini dan hanya tarekat arwah yang bisa menembus alam qadim. Apabila didukung energi ruhani yang melampaui batas kausalitas, maka dapat terus mi'raj lapis demi lapis sampai kepada alam ketuhanan. Alam laisa kamitslihi syai'un. Pemirsa dimanapun berada, untuk memperjelas bahasan kami, berikut kami sampaikan bagaimana positioning kesadaran kita mempengaruhi perjalanan rohani kita, yaitu dikaitkan dengan proses tazkiyatun nafas. Proses tazkiyatun nafas dari alam paling bawah, yaitu alam bawah sadar,
pada prinsipnya adalah menonaktifkan naluriah kita, mengendalikan naluriah kita, kemudian naik ke proses tahali. Di situ ada kolbu dan akal, dan pada prinsipnya ini adalah alam bawah sadar. Oleh karenanya, pada tahapan tahali ini kita menonaktifkan atau mengendalikan kolbu dan akal kita. Dan ternyata kolbu, akal, dan naluri itu semua adalah entitas duniawi. Jadi belum bisa bersambung ke alam rohani. Oleh karenanya, hanya kesadaran ruh yang berasal dari percikan ilahiyah yang mampu mempersambungkan diri ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui tali wasilah. Demikian, selanjutnya kami sampaikan beberapa rujukan. Yang pertama, untuk menyadarkan kita semua, yaitu terkait hadis dari Baihaqi. Hampir datang kepada manusia suatu zaman ketika Islam tinggal namanya, Al-Quran tinggal tulisannya, dan masjid-masjid mereka megah, tetapi jauh dari petunjuk. Hal ini menjadi peringatan penting bagi para pelaku tarekat, bagaimana mampu menghidupkan kembali ruh Al-Quran, ruh Islam kita, agar itu semua dapat menjadikan petunjuk. Tidak sekedar bangunan fisik, namun bangunan rohani yang lebih ditekankan. Demikian juga Quran Surat Al-Baqarah 94, yang artinya, katakanlah, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain, mintalah kematian jika kamu orang-orang benar. Dalam perspektif tasawuf, perjalanan ke negeri akhirat, perjalanan menuju alam ruhani adalah perjalanan tentang diri sendiri. Walaupun kita dibimbing oleh guru mursyid, namun pada hakikatnya adalah atas upaya kita sendiri, atas usaha kita sendiri. Walaupun guru mursyidnya membimbing dengan sepenuh hati, ketika sang salik tidak menjalaninya sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, mustahil dia bisa menjalani perjalanan ke negeri akhirat. Dan selanjutnya yang dimaksud kematian adalah kematian jiwa kita, kematian akal dan kolbu kita, dan naluriah kita yang sifatnya duniawi, agar ruh kita yang hidup dalam diri kita. Lebih lanjut, Quran Surat Ar-Rahman 33 menyebutkan, wahai segenap jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Ini juga sangat jelas bahwa secara mekanis, secara materi, manusia tidak mungkin memasuki dimensi alam ruh, dimensi alam qadim. Oleh karenanya, kita harus menggandeng faktor yang tak terbatas. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termanifestasikan dalam utusannya yang ada di bumi ini. Dulu dia seorang nabi atau rasul, namun setelah nubuah berakhir, dia tergantikan oleh sang ulil amri minkum, atau rasulun min anfusikum, atau waliya mursida, atau al-ulama warasatul anbiya. Demikian halnya Quran Surat Asy-Syura 52 yang artinya, demikianlah kami mewahyukan kepadamu ruh dalam kurung Al-Quran. Jadi jelas Al-Quran pun aslinya adalah ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab dan apakah iman. Jadi sudah jelas di sini Allah mendeklar, menegaskan, engkau tidak mengetahui apa itu kitab
tentu ini bukan kitab mushaf, ini adalah kalam qadim yang ada di Lauh Mahfuz. Kau tidak mengetahui apakah kitab dan apakah iman, tetapi kami menjadikannya cahaya yang dengannya kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Jadi menemukan sistem wasilah ini benar-benar seseorang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas perkenannya, atas izinnya kita bisa bersambung ke dalam sistem wasilah tersebut. Pemirsa dimanapun berada, agar kita mempunyai pemahaman yang lebih presisi, disampaikan beberapa simpulan sebagai berikut. Yang pertama, hanya ruh yang kompatibel dengan alam qadim. Oleh karenanya, kesadaran ruh yang bisa menyelesaikan urusan akhirat dan bisa membaca Quran qadim dalam bentuk nur atau ruh. Kemudian yang kedua, masing-masing dimensi tidak dapat saling melampaui kecuali menggandeng Tuhan sebagai faktor tak terhingga. Itulah tali wasilah, tali kebersambungan ruhani antara Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam Maha Qadim dengan hambanya melalui ruhani Rasul di alam Qadim, alam ruh, alam partikel gelombang. Berdasarkan hal tersebut, hanya tarikat arwah yang bisa memperjalankan diri kita, nafas kita, kesadaran kita menembus alam qadim dan kemudian alam maha qadim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Illahi anta maksudi waridho kamadlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.